narapidana yang tidak pernah sendirian. Nama narapidana itu Rangga. Ia dikirim ke Nusa Kambangan dengan satu keyakinan sederhana. Jika ia diam, patuh, dan kuat, maka waktu akan berlalu dengan sendirinya. Hari-hari pertama berjalan biasa. Rutinitas ketat. Langkah terukur. Dinding abu-abu yang dingin. Namun sejak malam ketujuh, Rangga mulai menyadari sesuatu yang tidak tercatat dalam aturan lapas. Setiap kali lampu sel diredupkan, udara di dalam ruangan berubah. Lebih dingin, lebih berat. Seolah ada sesuatu yang berdiri terlalu dekat. Awalnya hanya perasaan. Bulu kuduk yang meremang tanpa sebab. Nafas yang terasa dipantulkan kembali oleh dinding. Lalu datang bayangan. Bukan sosok jelas, hanya pergerakan samar di sudut penglihatan. Saat ditoleh, tidak ada apa-apa. Namun setiap malam, bayangan itu semakin berani, semakin dekat, dan selalu muncul pada waktu yang sama. Rangga mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya tekanan mental, bahwa pulau ini memang terkenal merusak pikiran. Sampai suatu malam, ia terbangun dengan satu kesadaran yang membuat darahnya terasa dingin. Ia bisa merasakan nafas lain di dalam selnya. Makhluk yang memiliki waktu. Gangguan itu tidak datang dengan teriakan, tidak pula dengan penampakan penuh. Ia datang dengan kesabaran. Setiap malam, Rangga terbangun tepat sebelum waktu yang sama. Tubuhnya kaku, matanya terbuka, tapi tidak bisa bergerak. Di dalam kegelapan, ia merasakan sesuatu duduk di ujung ranjang besinya. Ranjang itu tidak bergerak, namun beban terasa nyata. Udara di sekitarnya terasa berputar, seolah sel itu bukan lagi ruang tertutup, melainkan lorong panjang yang turun ke bawah tanah. Makhluk itu tidak menyentuh, ia hanya hadir. Dan kehadirannya cukup untuk mengikis kewarasan. Siang hari, Rangga mulai berubah. Tatapannya kosong, gerakannya melambat. Ia sering menoleh ke belakang seolah ada yang mengikutinya. Yang paling menyiksa bukan rasa takut, melainkan pola. Makhluk itu hanya datang ketika Rangga mulai tenang, ketika pikirannya berhenti melawan. Ketika ia hampir tertidur. Seolah makhluk itu memiliki waktu dan memilih saat paling lemah. Malam ke-21, Rangga menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Gangguan itu tidak lagi hanya terjadi di sel. Bayangan mulai muncul di lorong, di dinding kamar mandi, di pantulan besi kusam. Dan setiap kali muncul, bentuknya semakin menyerupai manusia. Saat Nusa Kambangan menyerahkan jiwanya. Pada satu titik, Rangga berhenti melawan, bukan karena berani, melainkan karena lelah. Makhluk itu kini tidak lagi menunggu malam. Ia hadir dalam kesadaran Rangga sepanjang hari. Suara-suara mulai muncul tanpa asal. Bisikan yang tidak bisa dipahami, namun selalu membawa rasa bersalah yang mendalam. Kenangan lama yang seharusnya terkubur muncul kembali dengan detail yang terlalu tajam. Tubuh Rangga masih menjalani rutinitas,
namun jiwanya perlahan tertinggal di tempat lain. Malam terakhir terasa berbeda. Udara terlalu sunyi. Pulau seolah menahan nafas. Saat lampu padam, Rangga tidak lagi merasa takut. Ia hanya merasa kosong. Bayangan itu akhirnya berdiri sepenuhnya di hadapannya. Wujudnya tidak mengerikan, justru terlalu mirip manusia. Dan saat itulah Rangga memahami kebenaran paling kelam tentang Nusa Kambangan. Pulau ini tidak menciptakan makhluk itu. Pulau ini memeliharanya. Makhluk itu hidup dari jiwa-jiwa yang patah, dari manusia yang terlalu lama terkurung dengan penyesalannya sendiri. Pagi datang seperti biasa. Nama Rangga masih tercatat. Tubuhnya masih ada. Namun sesuatu telah diambil. Di Nusa Kambangan, itu bukan hal aneh, karena tidak semua narapidana keluar sebagai manusia utuh. Sebagian menjadi penghuni lain di pulau itu.